along with a piece of land, not. Halo para mageran di belahan dunia manapun kalian berada, balik lagi bersama suara gue di sini. Kali ini gue akan merangkum film yang mentegangkan. Film ini berjudul Lady Macbeth yang rilis pada tahun 2016 dan bergenre drama ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pengusaha dan juga bangsawan. Tapi ya kalau udah bangsawan juga pasti sombong, belagu, seakan-akan hartanya itu dibawa mati. Sehingga membuat wanita ini seperti tidak dianggap, tidak diperdulikan. Sampai pada titik si wanita jatuh ke pelukan pria lain, yaitu pembantunya sendiri. Ya mungkin pikirnya pembantu pun jadilah daripada nggak ada. Dari deskripsi singkat ini, pesan moral pun sudah tahu, yaitu jangan sombong. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi dan membuat kalian penasaran, mari kita mulai alur filmnya. Film ini diawali dengan sebuah acara pernikahan seorang wanita yang bernama Catherine. Catherine ini dinikahi oleh seorang pengusaha tajir melintir. Dia pun hidup bersama suaminya yang bernama Alexander Lester dan mertuanya yang bernama Boris Lester. Boris Lester sendiri merupakan seorang pengusaha tambang yang sangat kaya. Setelah selesai acara, dia disiapkan oleh asisten rumah tangganya yang bernama Anna. Dia pun menunggu suaminya di kamarnya. Tak lama kemudian, suaminya pun masuk dan mereka sedikit berbincang. Yang dimana suaminya ini seperti acuh tak acuh kepadanya. Dan mereka berbincang seperti bukan layaknya suami istri, melainkan seperti majikan dan pembantu. Hal ini terkesan membuat Catherine sangat tidak nyaman. Padahal baru saja malam pertama. Setelah itu, Alexander menyuruh Catherine untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Catherine pun melakukannya, dan luar biasa anehnya, Alexander malah tidur dan membiarkan Catherine berdiri sepanjang malam. Hari demi hari pun Catherine habiskan dengan kesendirian, kadang juga bersama pembantunya yang menemaninya. Karena suaminya Alexander sibuk mengurus tambangnya, dan yang menyedihkannya, dia harus mengikuti peraturan dari mertuanya, yaitu Boris Lester. Seperti tidak boleh kemana-mana, alias hanya duduk manis di rumah saja. Tidak boleh tidur sebelum suaminya pulang. Sungguh kehidupan yang sangat menyedihkan. Belum lagi pembantunya yang mengurusnya kayak ngajak berantem, belum lagi mertuanya yang kayak puki, dan banyak berbagai hal lainnya, yang sungguh membuat Catherine sangat tidak nyaman. Lanjut, kemudian di malam hari setelah selesai makan malam dengan rekan bisnis mertuanya, seperti biasa Catherine menunggu Alexander untuk masuk. Setelah masuk, Alexander menyuruh Catherine untuk melepaskan bajunya. Dan gilanya Alexander menyuruh Catherine untuk berdiri menghadap tembok. Dan dia malah bermain itunya solo player alias sendirian. Besoknya, saat sedang makan siang, Catherine menanyakan keberadaan suaminya Alexander kepada mertuanya. Saat ini Alexander sedang pergi keluar kota karena salah satu tambang milik mereka meledak. Sementara mertuanya akan pergi ke London untuk urusan kerja dan meninggalkan Catherine seorang diri. Hari-hari yang dilalui Catherine pun sangat membosankan. Kemudian saat sedang tidur siang, dia mendengar suara teriakan dan memutuskan untuk keluar. Setelah itu, dia melihat Anna sedang dizolimi atau dirundung dengan cara ditimbang layaknya hewan oleh para pekerja di sana. Melihat itu, Catherine langsung menyuruh mereka untuk menurunkannya. Take her down. Di situ terdapat salah satu pekerja yang memiliki daya tarik tersendiri bagi Catherine. Dia bernama Sebastian. Catherine pun bertanya kepadanya berapa berat badannya. Dengan sopannya, Bastian mengangkat tubuh Catherine hingga membuatnya sangat terkejut. Setelah itu, Catherine menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Saat berada di rumah, Catherine bertanya-tanya kepada Anna yang sedang nangis tentang Bastian. Catherine pun kepikiran tentang Bastian berhari-hari. Keesokan harinya, dia keluar berkeliling dan tanpa sengaja berpapasan dengan Bastian. Bastian pun berusaha untuk menggodanya, tetapi di sini Catherine sok jual mahal. Kemudian pada malam harinya, terjadilah kejadian yang spektakuler. Saat Catherine sedang kesepian di kamarnya, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk dan ternyata itu adalah Bastian. Bastian datang dan memaksa untuk masuk. Setelah berhasil masuk, Bastian bertanya kepada Catherine, apakah dia tidak kesepian?
Catherine pun terdiam mendengarnya. Setelah itu, ya tahulah kalau sedang berdua, orang ketiganya pasti setan. Tiba-tiba Bastian mencium Catherine dan Catherine pun awalnya marah. Dan setelah itu terjadilah terapi nikmat terlarang antara majikan dan pembantu. Setelah tragedi malam itu, Catherine pun lebih semangat menjalani hidup. Dia seperti terasa mendapatkan hidupnya kembali. Setiap hari di sela-sela kesempatan, di tengah kesempitan, tiada hari bagi Catherine dan Bastian melakukan pengenceritan. Hingga seorang pastor kepercayaan keluarga Lester mendatangi Catherine untuk menanyakan keadaan Catherine karena Catherine sering absen ke gereja. Di suatu malam, Anna tanpa sengaja melihat Bastian masuk ke kamar Catherine dan mereka berdua melakukan terapi pompa yang dilihat langsung oleh Anna melalui lubang pintu. Saat sedang berada di hutan, Anna bertemu dengan Bastian yang kebetulan lewat situ. Di sini, Anna memperingatkan Bastian agar tidak melakukan hubungan terlarang lagi dengan Catherine. Karena kalau sampai Boris tahu, akan sangat berbahaya. Tetapi Bastian tidak mengindahkan peringatan dari Anna dan malah ngeyel. Thank you, Anna. I'll look into that. Setelah itu, Boris pun sudah pulang dan sedang makan malam bersama. Mereka berdua pun sedikit berbincang. Tak lama kemudian, Anna pun datang dan Boris meminta minuman sejenis amar kepada Anna. Get a bottle of the Fleury. Saat ingin diambilkan, ternyata amarnya sudah habis diminum oleh Catherine. She's drank it all. Saat Anna melaporkannya ke Boris, Boris marah dan menyangka kalau Anna tidak becus menjaga barang-barangnya selama dia di luar. Catherine pun terlihat semeringas-semeringi melihat itu. Dan dengan tidak manusiawinya, Boris menyuruh Anna keluar dengan merangkak seperti hewan. Besoknya, Boris sudah mengetahui kelakuan Bastian dengan Catherine. Boris yang marah besar pun langsung mendatangi Bastian dan mencambuknya tanpa ampun, serta mengurungnya. Lock him up. Catherine pun berusaha untuk membebaskannya, tetapi kunci gudangnya dipegang oleh Boris. Tanpa merasa bersalah, Catherine meminta mertuanya untuk melepaskan Bastian. Suasana di rumah itu pun makin menjadi-jadi. Boris pun marah besar dan mereka berdua saling bertengkar. Karena sudah sangat marah, Boris melayangkan tamparan maut ke muka Catherine. Your son. Where is he? Keesokannya saat makan siang, Catherine lagi-lagi meminta Boris untuk melepaskan Bastian. Boris lagi-lagi marah dan melemparkan cangkir ke dinding. Lalu dia masuk ke ruangan lain dengan membawa makanannya karena muak lihat wajah Catherine. Setelah itu, Catherine mengganjal pintu itu dari luar hingga Boris terkurung di dalam. Kemudian Catherine mengajak Anna untuk duduk makan bersamanya. Anna yang awalnya ragu-ragu pun terpaksa ikut. Dari dalam, Boris mengerang kesakitan dan berusaha untuk keluar. Anna mencoba untuk membuka pintunya, tetapi dilarang oleh Catherine. Yap, ternyata Catherine lah yang telah meracuni makanan Boris. Setelah Boris udah lewat, Catherine menyuruh Anna untuk memanggilkan dokter. Run to the village for a doctor. Quick, go. Setelah itu, dia pun membebaskan Bastian. Setelah mayat Boris diperiksa, dokter bilang kalau Boris meninggal karena penyakit lambung yang dideritanya. Anna yang syok melihat kejadian kemarin pun menjadi bisu. Setelah itu, Catherine menerima surat dari Alexander kalau dia tidak bisa pulang ke pemakaman ayahnya. Ya, karena mungkin menurut Alexander lebih penting tambangnya daripada kematian bapaknya. Setelah kematian Boris, Bastian pun kini menjadi tuan rumah di situ. Kemudian Bastian dan Catherine mesra-mesraan di pinggir pantai. Di sini Catherine meminta agar mereka bisa saling mempercayai satu sama yang lain. To the cross. To the prison. Malamnya setelah selesai bercipi rawa dengan Bastian, Catherine menyadari kalau suaminya sudah pulang. Dia pun langsung kalang kabut membanguni Bastian, kemudian menyembunyikannya. Tak lama kemudian Alexander pun masuk. You're home. You're awake. Dia pun bertanya kepada Catherine mengapa bantalnya ada dua. Namun Catherine mengeles. Alexander juga menemukan sabut pinggang, tetapi lagi-lagi Catherine mengeles. Lalu Catherine mengambilkan teh untuknya. Ternyata Alexander sudah mengetahui kelakuan Catherine selama ini. Alexander pun memaki-maki Catherine dengan kata-kata yang sangat tajam dan sangat kasar.
Catherine yang mendengar itu pun langsung membawa masuk Bastian dan ingin berterapi dengan Bastian tepat di depan Alexander. Wah, gila nih. Alexander yang melihat itu pun langsung menyerang mereka berdua. Saat sedang hantam-hantaman, Catherine menggeplak kepala Alexander hingga dia tewas. Kemudian tanpa merasa bersalah, Bastian mengubur jasad Alexander di hutan, sedangkan Catherine menembak kuda milik Alexander untuk menghilangkan jejak. Malamnya saat mereka berdua, Bastian pun merasa menyesal atas kejadian tadi, namun tidak dengan Catherine. Kemudian saat siang hari, datanglah seorang wanita ke rumah itu yang bernama Agnes. Dia membawa cucunya yang bernama Teddy. Tujuan Agnes datang adalah untuk memberitahu Catherine kalau Teddy merupakan anak dari Alexander, hasil dari hubungan terlarangnya dengan anak Agnes. Namun kini anak dari Agnes sudah meninggal. Agnes juga mempunyai surat dokumen resmi yang dibuat oleh Alexander sendiri kalau Teddy merupakan ahli waris yang sah. Catherine pun terlihat tidak suka dengan kehadiran mereka karena bisa mengganggu dia dan Bastian untuk berenak-enak di malam hari. Teddy pun nampaknya mulai menyukai Catherine. Dia mengatakan kalau Catherine merupakan wanita tercantik yang pernah ditemui selama hidup Teddy. Masih juga anak-anak. What is it? He says you're the prettiest lady he has ever seen. Catherine pun mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, harus menerima Agnes serta Teddy tinggal di rumahnya. Hingga Teddy berusia 18 tahun. Dan yang luar biasanya Agnes ini, padahal baru aja datang, tapi sudah ngatur-ngatur macam dialah yang punya rumah. Catherine dan Bastian pun mulai resah sejak kehadiran Agnes dan Teddy. Karena merasa tidak bisa lagi saling pompa seperti biasa. Di kamarnya, Catherine yang sedang berkaca-kaca menyadari kalau dia sedang hamil, yang pastinya sedang mengandung anak Bastian. Keesokan harinya, Catherine bersama Teddy sedang bersantui di ladang, yang kelihatannya mereka berdua sudah mulai dekat. Malamnya, Catherine mendatangi Bastian di gudang. Namun Bastian marah kepada Catherine karena semenjak kehadiran Agnes dan Teddy, mereka tidak bisa bersama lagi. Besok siangnya, Catherine melihat Bastian dan Anna sedang jalan bersama. Catherine yang terbakar cemburu pun bergegas menghampiri mereka. Setelah itu, Teddy mengajaknya bermain. Karena terburu-buru, Catherine pun menolaknya. Namun, karena Teddy yang terus memaksa, Catherine pun emosi dan mendorongnya hingga jatuh. Teddy pun merajuk dan kabur dari rumah. Akibatnya, semua orang pun sibuk mencarinya, termasuk juga Bastian. Lalu Bastian berhasil menemukan Teddy di pinggir air terjun. Bastian pun terdiam sesaat melihat Teddy. Ini bisa menjadi kesempatan untuk melenyapkan Teddy. Kira-kira apakah yang akan dilakukan Bastian? Ya, ternyata Bastian masih memiliki hati dan menyelamatkan Teddy. Namun yang tidak tahu terima kasihnya Agnes, dia malah mengusir Bastian. Karena Bastian hanyalah seorang pekerja dan berani masuk. Lalu Agnes mengusirnya. Catherine pun terlihat tak senang melihat selingkuhannya diperlakukan seperti itu dan pergi menyusulnya. Bastian ingin pergi dari rumah itu. Namun karena terlanjur mengandung anaknya Bastian, Catherine menahannya untuk pergi. Karena sudah muak dengan semua ini, Catherine pun kembali ke rumah dan menyuruh Agnes untuk beristirahat. Sementara dia yang akan menjaga Teddy. Dan tebak apa yang akan dilakukan Catherine? Ya, dia bersama Bastian langsung membekap Teddy hingga ia tewas. Sementara Bastian memegang kakinya. Setelah itu, Bastian pun merasa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Di rumah, Agnes pun menangis melihat Teddy sudah tewas. Catherine pun memutarbalikkan fakta kalau dia saat menjaga Teddy sempat tertidur.
Namun saat bangun, dia melihat Teddy sudah tewas. Dokter pun mengatakan kalau terdapat bekas memar di leher Teddy yang menandakan kalau Teddy tewas dicekik. Namun dia berdalih kalau luka memar itu dikarenakan saat Teddy jatuh di air terjun. Saat polisi datang, dokter itu bilang kalau memar itu belum ada saat Teddy tewas. Catherine pun tetap bersikeras menipu dokter dan polisi. Tiba-tiba Bastian masuk. Dia mengaku kalau dia dan Catherine lah yang telah membunuhnya. Catherine pun terdiam melihat itu dan sangat kecewa. Setelah itu, Catherine menuduh balik Bastian kalau dialah yang telah membunuh Teddy. Dan dia jugalah yang telah meracuni Boris. Karena sehari sebelum tewasnya Boris memukulinya dan mengurungnya. Catherine mengatakan kalau dia dan Anna lah yang telah melakukan itu karena dendam. Anna yang bisu pun tidak bisa memberi kesaksian dan polisi lebih mempercayai Catherine karena dia mempunyai harta dan tahta ketimbang Anna dan Bastian. Bastian dan Anna pun dibawa untuk dihukum mati, sementara pembantunya yang lain pergi dan meninggalkan Catherine di rumah itu dalam kesendirian. Dan film ini pun tamat. Itulah makanya, para suami di luar sana jadikan ini sebagai pembelajaran. Jangan sekali-sekali bersikap cuek kepada istri dan memperlakukannya seenaknya. Kalau enggak, ya gitulah. Menurut saya film ini sih cukup menarik untuk ditonton karena mempunyai pesan moral yang baik, yaitu janganlah memandang remeh siapapun. Janganlah merasa sombong atas apa yang dimiliki sekarang, karena itu semua hanyalah bersifat sementara. Dan janganlah sekali-sekali balas dendam. Karena balas dendam itu tak lain dan tak bukan akan kembali kepada dirinya sendiri dan tak akan mengubah apapun yang telah terjadi. Oke, baiklah teman-teman onlineku sekalian. Jangan lupa request mau film apa yang akan diceritakan alurnya. Dan sampai jumpa di suara gue di video berikutnya.